Bab 15. Sedangkan orang yang dipikirkan Roger tidak mengetahuinya. Rejang sibuk dengan pekerjaannya tanpa memperdulikan hal lain di sekitarnya. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, dia kembali ke rumah untuk beristirahat. Karena besok pagi dia harus bekerja lagi membersihkan gedung. Begitulah hari-hari Rejang yang tinggal di gedung itu. Pagi dia membersihkan gedung dengan ditemani oleh Ipon. Di hari ketiga, setelah membersihkan gedung, Rejang pamit untuk naik ke gunung di belakang kota Huilung. Karena dia merasa tertarik ketika menatap gunung itu yang terlihat masih sangat alami. "Ada apa engkau ingin ke sana?" tanya Roger penasaran. Rejang yang tersenyum menjawab, "Paman, gunung itu sepertinya jarang didatangi orang. Tentu banyak bahan obat di sana yang satu saat mungkin kita butuhkan." Mendengar alasan ini, Roger mengangguk lalu kembali berkata, "Engkau benar. Penduduk kota ini mungkin tidak pernah mendatangi gunung itu. Karena obat sekarang sudah sangat mudah didapat, tinggal mendatangi apotek saja." Kembali Rejang tertawa. Warisan nenek moyang ditinggalkan. Apakah mereka yakin dunia akan selalu seperti ini? Bagaimana jika dunia ini hancur? Kemana mereka akan mencari obat? Mendengar itu Roger terdiam. Apa yang dikatakan oleh Rejang itu adalah kebenaran. Melihat Roger yang diam, Rejang meninggalkannya lalu mengambil tas kecilnya. Dia berjalan keluar dari gedung menuju luar kota. Jika orang biasa mungkin membutuhkan banyak waktu untuk tiba di luar kota, namun tidak bagi Rejang. Dia memutar lewat lahan kosong atau tanah pertanian milik penduduk. Walau kakinya pincang, namun satu lompatannya bisa beberapa meter ke depan. Jika orang memperhatikan di permukaan tanah, hanya terdapat satu tapak kaki saja. Tak lama, Rejang tiba di kaki gunung itu, yang dari gedung terlihat hitam. Namun setelah berada di kakinya, baru terlihat bentuk sebenarnya. Gunung itu berupa batu-batu besar. Tidak banyak tanaman yang bisa bertahan di atasnya. Setelah menatap gunung itu, dia sedikit putus asa. Namun dengan penuh keyakinan, dia terus melangkah. Jika di pegunungan Himalaya saja ada banyak tanaman obat, tentu di sini pun tidak berbeda, walau permukaannya terdiri dari batu-batu besar sebesar gajah. Rejang terus mendaki gunung itu. Dengan keringanan tubuhnya, dia dapat melompat dari satu batu ke batu lainnya. Hingga mencapai puncak pertama, masih sama berisi batu-batu besar. Dia terus melanjutkan ke puncak tertinggi. 10 menit sejak meninggalkan puncak pertama tadi, Rejang merasakan udara yang semakin tipis, namun sangat sejuk. Di beberapa tempat sudah mulai tumbuh rerumputan yang menandakan bahwa bagian itu terdapat tanah yang cukup untuk menahan akar-akar rerumputan. Rejang terus memasuki daerah itu. Kini dia tidak bergerak cepat lagi. Dia berjalan perlahan dengan kaki pincangnya, sembari memperhatikan setiap rerumputan yang tumbuh di sana. Hingga langkahnya terhenti ketika di hadapannya terdapat telaga kecil berisi air yang sangat jernih dan kehijauan. Karena banyaknya lumut yang tumbuh di bawah air tersebut. Rejang berdiri di tepi telaga itu. Setelah memperhatikannya, dia tersenyum. Telaga itu bukan buatan alam, namun dibuat oleh manusia. Tentu di dekat sini ada pondok tempat tinggal orang yang membuat telaga ini, pikirnya. Dengan sangat hati-hati, dia melihat ke sekeliling tempat itu, namun tidak satu pun terdapat pondok di sekitar itu. Yang ada hanya tebing batu curam yang berdiri kokoh dengan ujung runcingnya bagai menusuk langit. Rejang merasa tertarik dengan bentuk batu itu, dan yakin dalam batu itu ada tempat tinggal seseorang. 1 jam berlalu, Rejang masih terpaku menatap batu itu. Dia sudah mengelilingi batu itu, namun tidak satu pun ada pintu untuk masuk. Apakah pintunya berada di puncak batu ini? Pikir Rejang sembari menatap ke atas. Batu itu tidak terlalu tinggi, hanya sekitar 25 meter saja. Setelah mengambil ancang-ancang, Rejang mulai melompat tinggi dengan bersalto, lalu turun ke tepi batu sebagai landasan kedua untuk kembali melompat ke atas. Bersalto lagi dengan kaki satunya, dia kembali melompat dan hinggap di puncak itu yang ternyata hanya tepinya saja yang runcing jika dipandang dari luar. Saat berada di atas, maka yang terlihat adalah dataran kecil, penuh dengan tanaman obat yang tumbuh liar.
Rejang duduk memandang tanaman yang tumbuh liar itu sembari tersenyum membayangkan kondisi saat tanaman itu masih terawat. Tentu sangat indah duduk di atas sini. Setelah melepas lelah, karena menggunakan tenaga untuk melompat tadi, Rejang kembali berdiri lalu memandang ke sekelilingnya. Di dinding yang meruncing itu tidak ada yang aneh, kecuali sebuah batu sebesar kelapa yang sedikit menonjol di balik rimbun rumput yang merambat turun. Melihat ini, Rejang pun tersenyum. Dengan sedikit tenaga, dia mendorong batu itu. Benar, seperti dugaannya. Setelah batu masuk, maka dinding di sampingnya terbuka. Walau tidak besar, hanya seperti celah saja, sudah cukup untuk Rejang menyelinap masuk. Tiba di dalam, terlihat ruangan yang tertata rapi, walau berdebu, tapi tidak mengubah suasana di dalam ruangan itu. Setelah yakin bahwa tidak ada penghuninya, Rejang melanjutkan untuk melihat ke sekeliling ruangan. Di lemari kecil tanpa pintu, pakaian yang sudah sangat tua masih tersusun sangat rapi. Melihat motifnya, milik seorang wanita. Mata tajam Rejang menangkap sebuah benda yang sangat dikenalnya. Setelah berada di tangannya, dia menggosok-gosok benda kecil itu dan terpampang huruf Cina klasik Li. Di token tua itu, Rejang menekan salah satu tonjolan di token itu yang membuat token otomatis terbuka dan terdapat huruf lain lagi yang bertuliskan Yang. Tampak titik air mata turun dari pipinya setelah membaca itu. Dia memfoto semua isi ruangan itu, termasuk token yang berada di tangannya, dan mengirim semuanya kepada ayahnya. Tak lama teleponnya berdering. Rejang cepat mengangkatnya lalu berkata, "Ayah, harus membeli gunung ini. Tempat ini harus dilestarikan dan dijaga ketat." "Kau masih di Huilun?" tanya Frankly. Rejang mengangguk lalu menjawab, "Benar ayah, harus datang ke sini dan bawa kakak karena ini miliknya." Telepon pun terputus. Detik berikutnya Rejang menerima pesan, "Ayah berangkat bersama ibu dan kakakmu sore ini." Rejang kembali menaruh token tadi di tempatnya lalu keluar dari ruangan itu. Setelah menarik keluar batu yang menonjol tadi, maka dinding gua itu pun tertutup. Rejang berlari cepat pulang. Dengan mata terus berair, dia terus berlari. Itu tempat tinggal kakaknya, Sebaijang. Ketika tiba di gerbang gedung, Rejang melihat Roger, istri beserta putri mereka berdiri di pintu itu seperti menunggu dirinya. Ipon yang melihat Rejang datang lalu berlari ke arahnya sembari berteriak, "Kakak, dari mana saja? Aku sudah capek berdiri dan perutku sudah sangat lapar. Ayah tidak membolehkan aku makan sebelum kakak kembali." Rejang tersenyum lalu menggendongnya dan berkata, "Benarkah? Kalau begitu, kakak minta maaf sudah membuatmu menunggu. Kita makan di luar saja malam ini." "Putriku, kakakmu baru kembali. Tunggu kakakmu duduk baru bertanya," Latiseng berkata sembari mengambil putrinya dari gendongan Rejang. Rejang tersenyum lalu berkata, "Paman, Bibi, ayo kita keluar sekarang. Kita makan di restoran termahal di kota ini." "Asik, makan enak," teriak iPhone sembari tertawa senang. Roger dan istrinya masih diam mematung. Rejang mengambil teleponnya lalu menghubungi Sintasan. "Bibi, kemarin aku tidak sempat mengambil telepon keluarga kita di sini. Bisakah Bibi meminta dia mengirimkan mobil ke gedung bela diri Huilun?" Rejang berkata dengan cepat. Terdengar jawaban di ujung telepon. "Itu soal mudah. Ada apakah di Huilun hingga ayah, ibu, dan kakakmu berangkat ke sana?" Rejang tertawa lalu menjawab, "Bibi tenang saja, tidak ada yang penting. Namun perutku sudah lapar, aku ingin makan. Namun tidak ada mobil yang membawaku ke restoran termahal di kota ini." "Mobil sudah meluncur ke tempatmu. Engkau harus ke bandara menjemput orang tuamu," perintah Sintasan mematikan teleponnya. Tak lama setelah itu, mobil minibus mewah mendekat. Setelah parkir, lelaki paruh bayar turun sambil membungkuk. "Tuan muda, ini kendaraannya. Apakah ingin dibawa sendiri atau bagaimana?" Latiseng mengenal siapa lelaki ini. Dia adalah tuan besar keluarga Li di Huilun ini. Latih menatap Rejang seperti tidak percaya melihat semua ini. Orang itu yang selalu dihormati dimanapun dia berada, sekarang membungkuk kepada Rejang, tukang sapu di gedung bela diri yang dikelola oleh suaminya. Rejang tersenyum, "Paman, terlalu sungkan. Aku sudah merepotkan paman hingga mengantarkan mobilnya sendiri." Lelaki tua itu menggelengkan kepalanya sembari menjawab, "Tidak merepotkan dan aku senang bisa melayani tuan muda di sini." "Sudahlah, bisakah paman membawa aku ke restoran terbaik di kota ini?" tanya Rejang. Lelaki itu mengangguk lalu membuka pintu tengah mobil minibus itu. Setelah keluarga Roger masuk, Rejang berkata, "Ayah akan tiba malam ini. Paman kembalilah untuk mempersiapkan tempatnya di sini."
Mendengar ini, lelaki tua itu mengangguk lalu meninggalkan tempat itu dengan menumpang taksi. Rejang yang menyetir sendiri mobil itu, setelah di jalanan dia baru bertanya, "Di mana ke restoran terbaik, Bibi?" Netizen yang ditanya tidak menjawab, malah balik bertanya, "Siapakah engkau ini sebenarnya?" Roger menyentuh tangan istrinya lalu berbisik, "Bukankah kita sudah berjanji tidak menanyakan hal ini?" Lati Seng menggelengkan kepalanya sembari menjawab, "Tidak bisa begitu. Tahukah engkau siapa lelaki tua yang mengantar mobil ini tadi?" Roger diam karena memang dia tidak mengenalnya. "Dia Tuan Besar Lee Wilun. Engkau lihat bagaimana dia membungkuk kepada Rejang dan memanggil Tuan Muda?" Melati berkata sembari menatap Rejang yang masih mengemudi. Mendengar ini, Roger terkejut. Saat berada di mall, lelaki ini juga yang memberikan tempat perayaan ulang tahun untuk putrinya. Sama dengan istrinya, dia pun menatap Rejang yang masih terus mengemudi mobil sembari tersenyum. "Nanti aku ceritakan. Sekarang sebutkan kemana kita akan kemakan." Rejang kembali bertanya. Ipon pindah duduk di depan lalu dia pun berkata, "Kata teman Ipon, restoran yang enak adalah restoran terapung Delima. Tempatnya masih terus saja, lalu belok ke kanan dan terus lagi. Nanti ada danau di situ tempatnya." Mendengar ini, Rejang tersenyum mengelus kepalanya. "Terima kasih adikku, kita makan di sana." Ipon mengangguk sembari tersenyum, dia mengacungkan jempolnya tanda setuju. Rejang mengikuti apa yang dikatakan Ipon tadi. Dan ternyata benar, setelah berbelok di ujung jalan itu ada danau yang cukup luas. Di atas danau itulah berdiri restoran besar yang cukup megah. Di halaman parkir, banyak mobil mewah yang sudah berdiri di sana. Melihat ini, Rejang tahu, memang restoran itu cukup terkenal. Semua orang yang datang menggunakan mobil mahal dan bagus, sedangkan dia masih memakai baju tadi pagi yang saat mendaki gunung Batu Wilun. Tak ubah dengan keluarga Roger pun masih menggunakan pakaian biasa karena belum sempat berganti pakaian. Saat akan memasuki restoran, penjaga menghentikan mereka. "Hei, pengemis pincang, engkau mau kemana?" Bab 16. Rejang menghentikan langkahnya. Mendengar kata-kata itu, ia hanya tersenyum, lalu menjawab, "Kami bukan pengemis, itu yang pertama. Dan yang kedua, kami kesini tentu untuk makan." Mendengar jawaban Rejang, maka para penjaga itu tertawa. Salah satu dari mereka kembali berkata, "Melihat tampang kalian mana punya uang untuk membayar makanan di sini." Mendengar ini, Roger maju lalu berkata, "Tuan, kami datang untuk makan, tentu bisa membayarnya." Salah seorang dari para penjaga itu mengenal Roger. Lalu ia bertanya, "Bukankah engkau ini guru di rumah bela diri Wilun?" Roger mengangguk sembari mengangkat kedua tangannya di dada. Ia menjawab, "Anda benar, Tuan, namun aku bukan guru, hanya pelatih saja. Orang sepertiku tidak pantas disebut guru." Kembali terdengar tawa orang-orang itu. Lalu terdengar lagi kata yang merendahkan, Itu bagus, tahu diri, tidak menyebut guru. Maka dengarlah, wahai pelatih, dengan statusmu itu tidak cukup untuk makan di sini." Roger mundur karena tidak ingin membuat keributan. Ia berkata kepada Rejang, "Kita cari makan di tempat lain saja." Namun Rejang menggelengkan kepalanya. "Tidak, Paman, Ipon ingin makan di sini, maka cecunguk seperti mereka tidak bisa menghalangi aku," jawab Rejang dengan wajah yang masih tetap tersenyum. Saat orang-orang itu kembali ingin mengeluarkan kata-kata ejekan, namun terhenti. Dan dalam beberapa detik, kelima orang itu sudah jatuh duduk di lantai sembari memegang mulut mereka yang berdarah. Di hadapan mereka berdiri Jeff Du. Melihat ini, Rejang berkata, "Terima kasih, Paman." Lalu ia menarik lengan kecil Ipon untuk masuk, diikuti Roger dan istrinya. Saat berada di dalam kembali, Rejang terlihat bingung menatap sekeliling, namun semua meja sudah terisi penuh. Sedangkan semua tamu menatap ke arah mereka dengan pandangan merendahkan. Jeff Du yang juga ikut masuk lalu berkata, "Tuan, mohon ikuti aku." Rejang melangkahkan kakinya mengikuti Jeff Du ke meja resepsionis. "Tuan, engkau tunggu sebentar," Jeff Du kembali berkata. Jeff Du mengambil sesuatu dari sakunya lalu menyerahkan itu kepada resepsionis. Melihat benda yang diberikan Jeff, maka
Kedua resepsionis cantik berdiri membungkuk sembari berkata, "Tuan, mohon ikuti kami." Jefdu memberi tanda kepada Rejang dan keluarga Roger untuk mengikuti mereka. Kedua resepsionis tadi berjalan ke sebuah ruangan tertutup tanpa nomor. Mereka membuka ruangan itu dan mempersilahkan Jefdu untuk masuk. Jefdu tetap berdiri, tidak bergerak, lalu berkata kepada Rejang, "Tuan, silakan." Rejang mengangguk sembari berkata, "Terima kasih paman, apakah ayah sudah menghubungimu?" Jefdu mengangguk lalu berkata, "Aku pergi sekarang, Tuan silakan menunggu di sini." Rejang memasuki ruangan itu yang ternyata sangat besar. Interior di dalam ruangan mengingatkannya interior rumahnya di Puncak Aba. Di dalam ruangan itu terdapat beberapa meja. Rejang menghitung berapa banyak kursi yang berada di ruangan itu. 17 kursi biasa dan 1 kursi utama. Pikirannya langsung tertuju kepada ayahnya. Setelah Rejang berada di dalam ruangan, maka resepsionis menutup pintunya. Di luar meja lain banyak tamu yang terus memandang ke arah ruangan itu. Ruangan itu tidak pernah terbuka. Mereka makan di tempat itu pun mungkin sudah bertahun-tahun. Baru kali ini mereka melihat ruangan itu dibuka dan yang masuk hanya pemuda pincang bersama 3 orang keluarga miskin. Tentu hal itu menjadi perbincangan di antara mereka, namun tidak ada satupun dari para tamu yang berani bertanya. Di dalam ruangan, Rejang tidak duduk di kursi utama. Ia hanya menggunakan meja kecil untuk makan bersama keluarga Roger. Yvonne terlihat sangat senang karena bisa merasakan makan di tempat itu. Tentu ia bisa bercerita kepada teman-temannya nanti. Sementara itu Roger dan istrinya hanya diam karena mereka tidak berani berkata apapun setelah mengingat kejadian sejak dari rumah mobil diantar oleh Tuan Besar Lee Huilun. Saat penjaga dipukul roboh oleh seseorang yang tak datang dari mana dan sekarang mereka berada di dalam ruangan khusus. Sementara itu hidangan makanan terus berdatangan hingga meja penuh. Resepsionis cantik tadi tetap berdiri di pintu. Setelah melihat semua hidangan semua sudah siap, seorang dari mereka berkata, "Tuan, silakan dinikmati. Kami berada di depan. Jika butuh sesuatu dapat memanggil kami." Rejang mengangguk lalu mulai aksinya. Persis seperti Frank Lee, ia makan dengan lahap. Terkadang ia harus berebut makanan dengan Yvonne. Roger dan istrinya hanya bisa tersenyum menatap putri mereka begitu akrab dengan Rejang. Jika dipikir, Rejang baru beberapa hari berada di tempat mereka, namun putrinya begitu akrab seperti sudah mengenal Rejang bertahun-tahun lamanya. Setelah selesai makan, Yvonne berkata, "Kakak, ayo foto-foto. Nanti dicetak agar aku bisa memberitahu teman-temanku kalau aku pernah kesini." Roger mengeluarkan teleponnya lalu menyerahkannya kepada Yvonne sembari berkata, "Engkau gunakanlah telepon ini untuk berfoto." Sementara itu di bandara militer Huilun terlihat kesibukan tidak seperti biasanya. Sebuah pesawat superjet mendarat dengan sempurna. Dari dalam pesawat turun Frank Lee sekeluarga bersama Randu yang turun dengan menggunakan BMW tua. Jefdu yang sudah berada di sana melihat BMW tua itu membuat ia tersenyum. "Tuan ingin naik BMW atau Jeep ini?" tanya Jefdu. Frank Lee tersenyum mengelus mobil itu lalu naik di bagian kemudi. Cecilia dan Tania mengikutinya naik juga di mobil itu. Setelah mereka berdua berada di dalam, Frank Lee berkata, "Ini mobil ayah dulu selama bertugas di sini." Kedua wanita yang sama cantik, walau beda usia itu tersenyum mendengar kata-kata Frank Lee. Sementara Jefdu yang masih berada di luar berkata, "Tuan muda berada di restoran terapung, apakah kita menuju ke sana?" Frank Lee mengangguk lalu menyalakan mobilnya lalu melaju dengan perlahan ke jalan raya Huilun. Sementara itu Jefdu yang mengemudi BMW tua bersama Randu mengikuti dari belakang. Randu mengambil teleponnya menghubungi seseorang. Setelah tersambung ia berkata, "Tuan, menuju ke restoran terapung, engkau kosongkan tempat itu." Tanpa menunggu jawaban, Randu mematikan teleponnya. "Bagaimana keadaan tuan muda?" tanyanya setelah masukkan telepon di sakunya. Jefdu tersenyum menjawab, "Aku selalu mengikutinya, namun hari ini aku kehilangan ia. Larinya seperti angin, aku tidak dapat mengikuti kecepatannya." Randu tertawa mendengar itu lalu ia berkata, ia pergi ke sesuatu tempat yang tidak ingin diketahui orang lain hingga memaksa Tuan datang ke sini lagi."
Jeff Du yang sedang mengemudi diam sejenak lalu bertanya, menurut kakak kedua ada apa sebenarnya hingga Tuan dan kakak ipar bersama nona muda berada di sini? Randu menggeleng kepalanya lalu menjawab, aku tidak tahu. Setelah berbicara kepada Tuan muda di telepon, Tuan langsung berangkat ke sini. Sementara itu di restoran terapung itu sedikit terjadi kekacauan karena pengosongan restoran itu. Pengelola restoran, seorang laki-laki parubaya, berkata, malam ini semua makanan gratis. Aku mohon maaf atas kejadian ini, namun aku berjanji yang makan hari ini bisa datang lagi besok untuk makan dan gratis. Salah satu pengunjung restoran berkata, Tuan Jing, bagaimana orang yang makan di ruangan itu? Kenapa tidak diminta keluar juga? Lelaki tua yang dipanggil Tuan Jing tersenyum lalu menjawab, orang yang masuk ruangan itu tidak dapat kami minta untuk meninggalkan restoran ini. Aku harap kalian mengerti. Beberapa orang dapat mengerti walau mereka bertanya-tanya siapa yang akan datang. Beberapa lainnya tidak dapat menerima, namun mereka tidak berani menentang Tuan Jing yang terkenal seorang jagoan Huilun. Dalam hitungan menit semua orang sudah meninggalkan restoran itu. Roger dan istrinya yang berada di ruangan itu memperhatikan kejadian di luar dari jendela. Mengapa semua orang diusir meninggalkan restoran ini? Tanya Melati kepada resepsionis yang berdiri di luar ruangan itu. Resepsionis yang ditanya hanya tersenyum menggeleng kepalanya lalu menjawab, maaf Nyonya, kami tidak tahu, kami hanya menjalankan tugas untuk mengosongkan restoran ini. Mendengar jawaban itu, Melati kembali bertanya, apakah kami juga harus meninggalkan restoran ini? Resepsionis cantik itu kembali menggeleng kepalanya sebagai jawaban pertanyaan Melati. Melati yang masih berdiri di pintu yang memandang keluar itu dapat melihat sebuah mobil jeep kuno dan BMW tua memasuki dan parkir di pintu masuk restoran, bukan di tempat parkir biasanya. Dari pintu pengemudi, wajah tampan Friendly muncul. Melihat ini, wajah Melati memuncak. Tanpa sadar bibirnya berkata, Friendly, tuan besar keluarga Li, pelindung negeri ini sebenarnya. Rejang yang masih bercanda dengan Ivon berkata, iya aku juga ada ibu dan kakakku, Bibi masuklah dahulu. Melati memang melihat Cecilia dan Tania yang juga turun dari jeep itu. Ia membalikkan tubuhnya memandang Rejang tanpa berkedip. Rejang tersenyum lalu berkata, aku adalah putranya, aku juga tuan muda keluarga Li. Melati hampir jatuh jika tidak cepat dipegang oleh resepsionis dan dituntun untuk duduk. Friendly yang berjalan bersama istri dan putrinya itu langsung menuju ruangan di mana Rejang berada. Resepsionis menjatuhkan diri berlutut lalu berkata, Tuan, terima hormat kami. Kalian bangkitlah, siapkan makanan, aku sudah lapar. Jawab Friendly terus berjalan masuk diikuti Cecilia dan Tania. Rejang berdiri ketika melihat ayahnya. Ia melangkah lalu memeluk ayah dan ibunya. Engkau sama dengan ayahmu berpakaian semaunya. Tentu engkau ditolak untuk makan di sini bukan? Tanya Cecilia sembari terus memeluk putranya. Sedangkan Tania tidak mempedulikan adiknya. Ia berjalan ke Ivon lalu mengangkatnya sembari berkata, engkau sangat cantik, kakak jadi iri. Ivon mencubit pipi Tania sembari berkata, kakak juga sangat cantik. Roger dan istrinya tidak tahu mesti melakukan apa. Mereka hanya berdiri diam menyaksikan semua ini. Rejang memperkenalkan Roger dan Melati kepada ayah dan ibunya. Lalu ia berkata kepada Tania, kakak, coba engkau lihat tulang kakinya. Tania yang masih bercanda dengan Ivon mengangkat celana panjang Ivon, lalu melihatnya sepintas. Tulang ini sangat cocok untuk jurus tendangan beruntun kakek bau-bau. Rejang tertawa lalu berkata, engkau harus mengajarinya jurus itu karena ia masih cucu kakek bau-bau. Friendly yang sudah duduk memandang putranya. Rejang tersenyum lalu duduk di sisi ayahnya sembari berkata, istri paman Roger ini adalah Melati dan bermarga Seng. Mendengar itu Friendly tertawa lalu memberi tanda kepada Tania untuk membawa Ivon kepadanya. Setelah meraba tubuh Ivon, Friendly tertawa lalu berkata, bawa ia ke Jiangling. Cecilia yang duduk di sisinya berkata, engkau ini di sini ada orang tuanya, kenapa tidak meminta izin dahulu? Roger bangkit diikuti istrinya lalu mereka berlutut sembari berkata, kami berterima kasih jika Tuan berkenan kepada putri kami. Aku beserta istriku mengizinkannya. Friendly tersenyum lalu berkata, kalian berdua bangkitlah. Engkau lihat mereka mengizinkannya. Rejang berkata, paman Roger harus tetap di sini sebagai penjaga di Gunung Huilun. Bibi bisa ikut ke Jiangling bersama Ivon. Engkau sudah memiliki rencana? Tanya Friendly setelah mendengar kata-kata putranya tadi. Jangan lupa ya, subscribe dan komennya. See you!